terdengar suara lolongan meminta tolong dari arah sungai. Beberapa warga yang mendengar berhamburan menuju sungai, memastikan apa yang terjadi. "Ada apa?" tanya salah seorang warga. Dani, itu si Dani anak Pak Mamat. Dari desa sebelah, tenggelam di sungai." Seseorang menjawab dengan nafas yang masih tersengal-sengal. "Kamu kok tahu dia tenggelam?" tanya seorang warga yang merasa heran. Pasalnya, air sungai terlihat sangat tenang. "Ya weruh lah, aku juga di sini. Dia habis mabok, masih bawa botol, duduk di batu, pas berdiri mau jalan pulang, kepleset. Mau ditulungin sama Sudar, tapi udah nggak bisa. Badannya tiba-tiba tenggelam gitu aja." "Tapi masa iya? Baru tenggelam sudah tidak kelihatan?" salah seorang warga menimpali. "Beneran, ini saya ndak bohong. Masa nyawane wong digawe guyon?" Ya wes, ya udah, coba kita cari dulu. Kalau ada yang bisa renang, coba nyilem." "Dih, gak wani aku. Kalau aku di bawah Surarudo piye? Urung rapi," celetuk Derman menimpali. Karena merasa dia satu-satunya yang bisa berenang di antara warga yang berada di situ. Surarudo. "Ya wes, kalau gitu coba kita cari pakai bambu saja." "Bener, iki pasti ulah Surarudo. Lagian ngapain surup-surup pakai acara mabok di pinggir kali?" Semua orang saling berbisik tentang tenggelamnya Dani. Bahkan setelah itu, para warga lain berbondong-bondong menyusul ke sungai, ingin membantu mencarinya. Akan tetapi, jasad Dani seolah raib ditelan sungai. Sedangkan Pak Mamat dan istrinya hanya bisa menangis histeris. Pasalnya Dani adalah anak sematawayang mereka. Sebuah kepercayaan yang dijalani selama berpuluh-puluh tahun di desa Kaliwiru. Jangan pernah pergi ke sungai saat tengah hari dan waktu surup, karena saat-saat itu Surarudo akan muncul di sungai. Udah jam segini, tapi belum ketemu juga. Gimana ini? Ya udah, kita pulang saja. Mungkin memang tak akan ditemukan jasadnya. Dani! Ibu Dani berteriak histeris. Pasca tenggelamnya Dani yang konon katanya di bawah Surarudo, para warga pun seolah takut untuk pergi ke sungai. Tapi lama-kelamaan, warga kembali terbiasa menjalani aktivitasnya di sungai lagi. Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih masih bersama Fakta Sejarah dalam kisah terbaru yang ditulis oleh Sayap Emas, berjudul Surarudo Diara. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menyimak cerita-cerita misteri di YouTube channel Fakta Sejarah. Di hari Senin tanggal 28 Juli 2025, Fakta Sejarah mengucapkan semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia, dilancarkan semua urusannya. Dan ini dia selengkapnya, Surarudo Diara. "Jangan ke sungai jam segini, Den," suara Mbah Rukiem terdengar serak sedikit berteriak melihat Deno yang menjinjing tempat baju kotor dari balik bilik dapur yang temaram. Asap dari tungku kayu mengepul, membawa aroma wangi nasi liwet yang belum matang sempurna. Deno, bocah laki-laki berumur 12 tahun itu, menghentikan langkahnya. Ember kecil berisi pakaian kotor menggantung di tangan kirinya. Dia melirik keluar matahari, sudah turun setengah. Cahaya oranye keemasan membanjiri halaman. Waktu surup. "Bentar aja, Mbah, cuma mau nyuci baju, kan besok udah sekolah," sahutnya. Masih berdiri di ambang pintu, Mbah Rukiem melangkah mendekat dengan langkah pincang. Mata tuanya menyipit, menatap ke arah sungai yang mengalir di balik rumpun bambu besar di ujung kebun. "Surup, Den, gak ilok nang kali surup-surup," cegah Mbah Rukiem tegas. "Pamali jika pergi ke sungai menjelang waktu maghrib." Suaranya berubah berat, menekankan bahwa ia tak sekedar memperingatkan. Deno masih mematung di ambang pintu.
Ada rasa ingin patuh terhadap perintah neneknya, tapi terlalu sering mendengar larangan seperti itu. Terlalu sering hingga terasa seperti dongeng basi yang diceritakan berulang-ulang tanpa ada penjelasan. Emang ngopo to mbah? Wong sik Padang. Arek iki dikandani ngeyel. Iki ngunu bulan suro. Yang mati waktu bulan suro kae. Mas Topan, kan juga nyuci baju di sungai. Lah kok ngilang? Sampai sekarang jasadnya ndak pernah ketemu. Lanjut Mbah Rukiem menambahkan tekanan. Dia itu kepleset mbah. Orang di kampungnya juga bilang begitu. Jatuh mungkin ke bawah arus. Mbah Rukiem mendekat, mencengkram bahu cucunya erat-erat. Matanya tajam, bibirnya bergetar. Bukan arus Den, bisa jadi dia ditarik Surorudo. Kalau arus pasti nyangkut. Kalau Surorudo hilang, gak ada jejak. Halah, mbak iki percaya men sama tahayul. Mana ada Surorudo, bantah Deno. Gak eling ta, Mas Dani juga mati tenggelam. Ra ono sing nemokke jasate. Harusnya kalau cuma hanyut, jasad itu masih bisa ditemukan le. Mbah Rukiem tak mau kalah mendebat Deno. Sebenarnya ia tak ingin terlalu banyak bicara. Hanya saja wanita tua itu takut cucu lelaki semata wayangnya tetap nekat pergi ke sungai. Bah, Mas Dani itu kan mendem, mabok. Dan di sungai itu ada yang namanya kedung. Nah, di kedung tanahnya memang sedikit gembur. Bisa jadi jasad mereka itu tertanam di sana, Mbah. Lele, iku ulah Surorudo le. Mbah kenal dan tahu kisahnya. Deno bergidik. Tapi rasa keinginannya lebih besar dari rasa takutnya. Lagi pula, dia sudah cukup besar untuk tahu mana yang masuk akal dan mana yang cuma mitos belaka. Benar aja mbah, beneran. Tanpa menghiraukan perkataan wanita yang telah lanjut usia itu, Deno berlari kecil melewati pagar bambu dan menuruni jalan setapak ke sungai, meninggalkan Mbah Rukiem yang mematung di bawah cahaya matahari yang perlahan mulai meredup. Walah, ono arek kok dikandani wong tuwek gak percaya. Setelah melihat kepergian Deno, Mbah Rukiem bergegas mencari sandalnya. Kemudian berusaha mengejar Deno ke sungai. Di sisi lain, Deno melihat arus sungai yang tampak biasa. Alirannya tenang. Permukaan air memantulkan cahaya dari langit sore. Burung kecil berkelebat di antara ranting. Suara jangkrik mulai nyaring dari balik semak. Deno jongkok di tepi sungai. Ia mencelupkan pakaiannya, mengguyur, lalu menggosoknya dengan sabun colek. Sejenak, suara air dan aroma sabun menenangkannya, hingga terdengar suara yang tak biasa. Deno selingukan, mencari arah dari mana suara berasal. Suara yang pelan, seperti desisan panjang. Deno mengangkat kepala. Tak ada siapa-siapa, cuma angin sore yang membuat daun bergoyang. Tapi air di depan kakinya beriak. Pelan, lalu tenang kembali. Dia mencoba fokus mencuci. Tapi tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Terdengar suara tawa seorang wanita. Deno berdiri cepat-cepat. Embernya tumpah. Pakaiannya tercacar di batu. Ia memutar badan, siap lari. Air di tengah sungai tiba-tiba seperti berdiri, membentuk pusaran. Dari pusaran itu muncul sesuatu. Rambut hitam panjang, seperti benang basah, menjuntai keluar dari air. Kemudian kepala. Wajah pucat tak punya mata, hanya cekungan gelap di tempatnya. Tapi mulutnya tersenyum, panjang dan retak, seperti sobekan. Hidungnya hanya tersisa satu lubang. Deno ingin lari, tapi kakinya berat, terlalu berat, seperti dipegang dari bawah. Aku nemu konco. Makhluk itu bicara dengan suara perempuan paro yang tidak bisa didefinisikan. Deno,
teriak Mbah Rukiam dari seberang sungai. Deno menoleh, merasa lega mbahnya datang untuk menjemput. Air di hadapannya berubah menjadi tenang. Penampakan yang dilihatnya tadi menghilang. Amit yo Cahayu, putuku arep lewat. Permisi Cahayu, cucuku mau lewat. Mbah Rukiam bergumam lirih. Deno bergegas menyeberangi sungai dan menghampiri sang nenek yang berdiri dengan raut wajah geram. Mbah, tadi ada memedi Mbah, rambutnya dowo, seram. Deno bicara dengan nafas yang tersengal-sengal. Mbah Rukiam diam, hanya terus berjalan lurus, tanpa kembali menoleh ke belakang, sambil mulutnya terus bergumam. Kan dia nih, sudah dibilangin, jangan ke sungai waktu surup. Kok masih aja bandel kamu ini. Untung Mbah sampai di sungai tepat waktu. Kalau enggak, hilang juga kamu di bawahnya. Malam itu, hujan rintik-rintik. Suara kodok bersahutan dari arah sungai, dan daun pisang di halaman belakang bergetar oleh angin lembab. Deno duduk bersila di depan tungku dapur yang mulai padam. Sementara Mbah Rukiam duduk di dipan bambu, menatap ke arah jendela terbuka. Deno, kamu ingin tahu siapa Surorudo? Deno menelan ludah, matanya tak berkedip. Ini bukan kali pertama ia mendengar nama Surorudo. Bahkan sore tadi, ia melihat penampakannya. Tapi baru kali ini sang nenek mau bercerita tentangnya. Dulu, dia hanyalah seorang perempuan biasa. Namanya Suroretno, gadis lugu yang tinggal di rumah bambu pinggir sawah. Ia dikenal sebagai anak sungai, karena hampir setiap hari terlihat di tepian kali, entah mencuci, mandi, atau sekedar merendam kaki sambil mainan di sungai. Dia itu paling betah di sungai, kata Mbah Rukiam lirih. Bahkan saat matahari siang bolong atau saat kabut sore turun, dia tetap saja duduk di batu besar dekat kelokan sungai. Wajahnya manis, rambutnya panjang tergerai, kulitnya putih bak pualam. Malam menjelang bulan Suro tahun itu, para sesepuh desa telah memperingatkan seluruh warga. Langit menunjukkan tanda-tanda, bintang tak muncul, angin berubah arah, burung walet tak terlihat terbang rendah. Itu biasanya pertanda banjir besar akan datang. Desa kami memang punya satu ciri khas. Jika banjir datang di bulan Suro, airnya bukan sekedar tinggi, tapi ganas. Sungai bisa meluap tanpa ampun. Banyak nyawa hilang dalam sejarahnya. Saat orang-orang mulai bersiap, memindahkan barang, menambal dinding bambu, mengangkat hasil panen, akan tetapi Suroretno tetap pergi ke sungai. Hanya sebentar, katanya saat ibunya menahan di pintu. Mau bilas rambut, masih lengket minyak kemiri. Mbah Rukiam melanjutkan ceritanya. Sayangnya, hari itu banjir datang lebih cepat dari dugaan. Di tengah asyiknya Suroretno membilas rambut, air sungai berubah keruh dan deras. Warnanya coklat kehitaman. Suroretno yang saat itu berdiri di batu besar tempat biasa yang mencuci rambut tidak sempat menyelamatkan diri. Orang-orang yang melihat dari kejauhan berteriak, tapi arus menenggelamkannya lebih cepat dari langkah kaki mereka. Ia panik, kakinya terpleset. Batu tempat ia berdiri menjadi licin. Ia jatuh dan terbentur keras di sisi kepala batu. Darahnya mengalir cepat di antara pusaran air, dan tubuhnya terseret masuk ke dalam arus. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Pencarian dilakukan selama 7 hari 7 malam, hingga aliran sungai terjauh. Sampai tetua kampung menyarankan ritual air kelapa dan pelepasan ayam putih, tapi tetap nihil. Sungai itu seolah menelannya utuh tanpa jejak.
Meski nampak menahan sesak, Mbah Rukiam tetap melanjutkan ceritanya. Sejak kejadian itu, malam-malam berikutnya berubah menjadi waktu yang menyeramkan. Awalnya cuma terdengar suara-suara. Anak-anak yang lewat dekat sungai mengaku mendengar suara nyanyian lembut. Suara perempuan menyanyikan tembang Jawa lama yang biasa disenandungkan Suroretno saat mencuci. Kemudian mulai muncul penampakan seorang wanita berambut sangat panjang, berdiri di tengah sungai. Hanya tampak dari pinggang ke atas. Rambutnya menutup wajah. Dan ketika diangkat, terlihat wajah pucat tanpa mata. Hanya 2 cekungan hitam, seperti rongga kosong yang dalam. Mulutnya menyeringai panjang. Senyumannya kosong, seperti tidak sadar sedang tersenyum. Kadang dia hanya duduk di tepian sungai, memakai kemben yang terakhir dipakainya. Lalu orang-orang menamakannya Surorudo. Deno mendengarkan cerita tersebut dengan seksama. Sosok yang dilihatnya Surup tadi sama persis dengan yang diceritakan oleh sang nenek. Mulanya, orang mengira arwah itu hanya menampakkan diri di malam hari. Tapi nyatanya, Surorudo juga muncul di siang hari, juga waktu surup, saat matahari dan bayangan bersatu jadi satu. Pada waktu-waktu itu, sering terdengar air beriak meski tak ada angin, atau mendadak muncul kabut tipis di atas permukaan kali. 1-2 warga yang nekat mencuci di jam itu hilang. Tidak ada suara, tidak ada jeritan, hanya ember kosong atau sandal putus. Terkadang sehelai rambut panjang basah tertinggal di atas batu. Deno mendengarkannya dengan seksama, dan ia pun berjanji dalam hati tidak akan lagi melanggar larangan dari neneknya, karena ia telah melihat penampakan Surorudo dengan mata kepalanya sendiri. Di lain waktu, Den, mandi di sungai yuk, ajak Adi selepas main bola. Enggak ah, bentar lagi surup kok. Deno menolaknya mentah-mentah. Ya udahlah, aku sendirian aja mandi, mumpung airnya nggak begitu dalam. Di, kata Mbah, kalau surup apalagi di bulan Suro, jangan ke sungai. Adi berlalu begitu saja, menyusuri jalan kecil menuju sungai, tak menghiraukan lagi peringatan Deno. Deno pun merasa bingung. Ia cemas karena takut terjadi sesuatu pada temannya itu. Dia bergegas menuju rumah Adi untuk memberitahukan pada orang tua Adi. Adi yang telah sampai di sungai, melihat air sungai yang jernih, dangkal, segera melepas pakaian dan menyelam ke dasarnya. Wong air sungai cetek ngene kok, masa iya Surorudo bisa muncul? Alah, tahayul, gumam Adi seorang diri. Di tengah asyiknya menikmati segarnya air sungai yang menyentuh kulit, Adi mendengar ada seorang wanita yang bersenandung lirih. Ia pun segera menengok ke belakang. Dilihatnya seorang wanita hanya memakai kemben tengah mencuci sambil bersenandung lirih. Wah, ada mbak-mbak juga lagi nyuci, jadi aku gak perlu takut, ada temannya ini. Lagi-lagi Adi bergumam. Tiba-tiba tubuh Adi terseret arus hingga sampailah dia di depan wanita tersebut. Mbak, sampean juga percaya sama cerita Surorudo? Tanyanya pelan. Wanita itu diam, tak menjawab, namun tangannya mulai berhenti mencuci. Walah mbak, ditakoni meneng wae to sampean. Adi terperanjat mendengar tawa lirih dari sosok yang ada di hadapannya. Kepalanya berputar patah-patah melihat ke arah Adi. Adi yang menyaksikan hal tersebut sontak berteriak. Saat ingin berlari ke seberang sungai, kakinya menjadi sulit digerakkan. Sosok tersebut mulai memasuki sungai. Lidahnya menjulur panjang. Dari dalam mulutnya keluar kelabang dan cacing. Bola matanya pelan keluar, menggantung di pipi. Mulutnya menyeringai seolah hendak menelan hidup. Sekuat tenaga Adi ingin berlari, tetapi sayang, kakinya sulit digerakkan. Sosok tersebut masuk ke dalam air, menyeret serta Adi bersamanya. Sementara itu,
Deno yang berhasil mengajak serta Ibu Adi tak menjumpai apapun di sungai kecuali kaos dan sandal jepit yang tadi ditinggalkan oleh Adi di tepi sungai. Walah lele, aku nggak mireng nek dikandani kancane. Ibu Adi menangis meraung-raung di depan sungai. Tak selang beberapa lama, semua warga berhamburan datang ke sungai. Pencarian pun dilakukan, tapi sayangnya hingga larut malam tak ada tanda-tanda jasad Adi ditemukan. Malam itu, Ratna, kakak Deno, tak bisa tidur pasca kejadian tadi sore yang melenyapkan Adi. Ia resah, entah mengapa hatinya dirundung gelisah. Untuk sedikit menenangkan hati, ia pergi ke dapur mengambil air dari kendi. Saat menunduk, ia melihat bayangan di dalam air. Awalnya melihat wajahnya sendiri, lalu rambut hitam panjang menjuntai dari atas. Pelan-pelan, ada tangan pucat muncul dari sisi kendi. Mau main-main di sungai? Ratna menjatuhkan kendi itu dan berlari menuju simbahnya. Mbah, di kendi aku melihat Surorudo. Mata Mbah Rukiah membelalak. Pasalnya belum pernah sampai ada kejadian seperti itu. Surorudo hanya akan menampakkan diri di sungai, tidak ke daratan. Sejak hari itu, teror Surorudo semakin menjadi-jadi. Ratna semakin sering mendengar bisikan-bisikan. Ratna, gak main ke sungai lagi? Bisikan itu kerap terdengar di telinganya. Kemarin aku lihat Surorudo lagi di batu, dekat gedung yang biasanya dia duduk di sana. Serem lah. Kalimat itu terdengar lirih di pasar pagi. Ibu-ibu yang membawa timba air saling berbisik. Pedagang tahu bulat berhenti memanggil pembeli. Seorang kakek yang biasa mencuci burung kicau di pinggir kali pulang lebih awal. Wajahnya pucat. Aku juga habis lihat Surorudo. Di mana? Tanya seseorang. Di batu besar, tempat biasa orang mancing, jawab si kakek. Awalnya cuma rambutnya panjang, ngambang di air. Kukira tali jala, tapi begitu kuperhatikan, ono sirai. Warga yang mendengar langsung merinding. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk tidak ke sungai dulu untuk beberapa hari, seperti tahun-tahun sebelumnya, berharap teror akan mereda. Tetapi kenyataannya nihil. Teror semakin menjadi. Penampakan Surorudo di sungai lebih sering muncul. Hari berikutnya, giliran seorang anak kecil yang bercerita. Namanya Raffi, usia 8 tahun. Ia menangis pulang dengan wajah pucat dan celana basah. Ibu, di sungai ada kakak cewek lagi berenang, tapi mukanya serem, matanya jatuh di pipi. Dia ngajak main. Ya Allah, Vivi, kamu kok bisa-bisanya main ke sungai? Pak, iki lho anake dolinan ning sungai, ngeliat Surorudo, Pak. Nanti kita bawa ke Pak Ustadz, minta air, takut sawan, kata sang ibu cemas. Kemudian langsung menarik anaknya masuk rumah. Pintu dikunci, dan esoknya suaminya pergi menebang bambu, lalu memasang penutup pagar bambu tinggi menghadap sungai. Sudah saatnya bulan Suro, gumam orang-orang. Dia bangun lagi, tapi kenapa kali ini terornya semakin parah ya? Yompuh Pak, ibu ndak ngerti. Mari kita jaga anak-anak kita saja, biar ndak ke sungai. Ibu ndak apa-apa kalau harus nunut mandi di rumah Mbok Sum. Yang penting anak-anak aman. Sungai yang biasanya jadi pusat kehidupan, tempat orang mencuci, mandi, memancing, dan bersenda gurau, kini berubah menjadi tempat sunyi. Batu-batu tempat mencuci pakaian dibiarkan kosong. Ember-ember tak lagi terlihat berjajaran. Bahkan suara jangkrik pun terasa seperti tertahan. Di malam hari, suara air terdengar lebih keras. Kadang seperti ada seseorang sedang berenang atau sedang mandi, padahal tak ada seorang pun di sana. Keadaan desa kok jadi sepi gini ya?
Padahal biasanya kita nyuci sambil main ke sungai kalau pagi, ngunjal air. Tapi sekarang sepi. Tina membuka suara saat duduk bersama Ratna di teras rumah. Sedangkan yang diajak bicara hanya mengangkat bahu. "Kamu wes pernah tahu Surau Rudo belum?" Ratna bergeming, tak berani membuka suara. Sebab Ratna belum pernah berani mendekat ke sungai sejak kejadian kendi dan bayangan itu. Matahari perlahan bersembunyi, berganti dengan malam. Sejak perbincangan Ratna dengan Tina, perasaannya menjadi gelisah. Namun ia lebih memilih mengabaikan dan pergi tidur. Sayangnya, baru saja bisa memejamkan mata, ia terbangun karena mimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah air. Di hadapannya, duduk sosok perempuan dengan rambut panjang dan punggung telanjang mengkilap. "Harusnya kamu ikut aku." Suara perempuan itu pelan, kepalanya berputar, bibirnya menyeringai. Matanya mendelik kelamaan bola mata itu keluar dari tempatnya, jatuh ke pipi. Bibirnya terbuka lebar, robek hingga tembus pipi. Darah bercucuran. Tangannya terulur hendak mencekik leher Ratna. "Tidak!" teriak Ratna. Perempuan itu lagi-lagi memutar kepalanya. "Maukah kau temani aku?" tanyanya parau. Ratusan cacing keluar dari mulut yang telah robek hingga pipi. Ratna terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin. Keesokan harinya, sungai dipenuhi kabut meski matahari bersinar terang. Airnya tenang, tapi bau amis tercium kuat. Beberapa warga melihat ikan-ikan mati mengambang. Burung bangau yang biasanya bertengger di rumpun bambu tak tampak. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Pak Samin, petani tua yang sudah puluhan tahun mandi di sungai, akhirnya memberanikan diri ke sana. Ia melempar batu ke tengah air. Riak air pun menyebar tenang. Tapi saat hendak membasuh kaki, ia melihat rambut hitam perlahan mengambang di pinggir kakinya. Panjang, sangat panjang, seolah menyusup dari balik air dan merayap. Pak Samin mundur, tapi rambut itu terus mengikuti. Lalu, dari dalam air sepasang tangan putih kurus muncul, mencoba meraih betisnya. Ia menjerit, terjatuh ke dalam sungai, kemudian menghilang. Ratna kembali mendatangi Mbah Rukiam yang sedang berada di depan tungku, menjaga api agar tetap hidup. "Mbah, dia kembali. Surau Rudo muncul lagi. Itu kata warga. Pak Samin tenggelam. Nyapo sekarang semakin menjadi-jadi." Mbah Rukiam menatap Ratna nanar. "Mbah juga ndak ngerti, Nduk. Biasanya dia cuma muncul mung medeni, tapi sekarang kok jadi menyeret banyak nyawa." Langit sore itu mendung menggantung. Udara lembab, seolah menyimpan sesuatu yang belum pecah. Angin berembus dari arah sungai, membawa bau amis dan anyir yang menusuk. Ratna pulang dalam keadaan basah kuyup. Bajunya kotor berlumpur. Rambutnya kusut seperti habis dicengkram sesuatu dari balik semak. Ia masuk ke rumah dengan langkah lambat. Matanya tak menatap siapa-siapa. Mbah Rukiam yang duduk di depan tunggu langsung berdiri. "Ratna, dari mana kamu?" Tak ada jawaban. Ratna berdiri di depan kamar, lalu tiba-tiba tertawa pelan dengan tawa yang aneh. "Aku pengen ado sekali meneh, Mbah. Banyune anget. Aku duwe kanca nang kono." Kemudian Ratna mendadak berteriak, melolong seperti kesakitan. Ia meronta, menggigit lidah sendiri, mencakar-cakar dinding kamar. Suaranya berubah, kadang seperti anak kecil, kadang seperti perempuan dewasa. Matanya melotot, darah menetes dari sudut bibir. "Jangan bawa aku kembali, biarkan aku di air. Aku sudah basuh rambutku."
Suaranya berubah menjadi berat dan besar. Mbah Rukiem berteriak minta tolong. Warga pun berdatangan. Pak RT, Bu Sumirah, dan beberapa tetangga lain mencoba menahan tubuh Ratna yang bergerak liar. Kejang, seperti kesetrum. Kaki dan tangannya tertekuk aneh, dan mulutnya terus menggumam tembang Jawa tua. Leri ler, leri ler, tandure wes sumile. Beberapa dari mereka saling berbisik, "Ini kayak Surorudo, ini bukan Ratna lagi," jerit Bu Sumirah. Pak RT langsung mengambil keputusan. Kita harus panggil Ustadz. Setelah Pak Ustadz datang, Ratna berangsur tenang. Warga berkumpul di langgar desa selepas Isya. Suasana hening, hanya suara detak jam dan sesekali cicak di langit-langit. Surorudo sudah ganggu lebih dari biasanya. Biasanya hanya di sungai, ini sampai kesurupan. Kalau kita diam, takut semakin menjadi-jadi, kata Pak RT. Apakah ini karena kita tidak jaga sungai? Atau ada yang melanggar adat? Tanya Pak Sastro, lelaki tua penjaga kebun tepi kali. Bukan Pak, kata Bu Sumirah, ini sudah waktunya. Setiap tahun dia datang. Tapi iya juga, ini sampai buat orang kesurupan. Bu Sumirah tampak berpikir. Gimana ini Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ikhtiar untuk menghilangkan semua ini. Pak Ustadz menjawab dengan tegas. Di tempat lain, malam itu di rumah Mbah Rukiem, Ratna tak tidur. Tubuhnya terikat di ranjang dengan kain jarik dan tambang. Matanya terbuka, tidak berkedip selama lebih dari 2 jam. Nafasnya lambat, mulutnya tersenyum kecil. Mbah, katanya pelan. Ingat gak waktu aku nyanyi di kali dulu? Rambutku panjang kan ya? Panjang banget, sampai bisa kusisir di air. Mbah Rukiem menangis. Ia tahu itu bukan Ratna. Tapi aku jatuh, Mbak. Aku panik. Aku kejedot batu. Sakit sekali. Tapi sekarang aku tenang. Di dasar kali, gelap, sunyi, nyaman. Aku gak sendiri loh, Mbak. Banyak suara di dalam air. Mereka juga tenggelam. Tapi aku yang paling tua. Aku ratu mereka. Aku cuma menjaga sungai. Tapi kenapa mereka usil? Suara Ratna berubah seperti desis. Mulutnya berbusa putih. Ia kembali kejang. Matanya memutih. Mulutnya mengerang. Dinding-dinding kamar mulai mengeluarkan bau busuk, seperti bangkai yang tenggelam terlalu lama. Keesokan malamnya, Ustadz Ghazali datang. Lelaki berumur sekitar 50, berwajah tenang, dan berjubah putih. Ia membawa tasbih panjang, botol kecil air zam-zam dan lembaran ayat-ayat doa yang dilaminasi. Begitu masuk ke kamar Ratna, Ustadz itu mendekat pelan. Innalillahi, ini bukan sekedar jin, ini arwah yang melekat, katanya lirih. Bukan kiriman, tapi arwah dengan niat menghukum. Apa mungkin Ratna pernah berkata yang tidak baik di sungai tempat sosok ini tinggal? Mbah Rukiem terperanjat dengan pertanyaan Pak Ustadz, karena dirinya sendiri tak tahu apa saja yang pernah dilakukan Ratna ketika ke sungai. Hanya saja, setelah tenggelamnya Dani di sungai, Ratna tak pernah lagi pergi ke sungai. Ritual pengusiran pun dilakukan malam itu juga. Air doa dipercikkan ke tubuh Ratna. Ayat-ayat dibaca menggema di seluruh ruangan kamar. Tapi Ratna tertawa. Tawanya melengking keras. Tubuhnya terpental ke dinding. Merayap. Matanya berubah menjadi putih. Lidahnya menjulur panjang, mengeluarkan ratusan cacing-cacing. Bau busuk tercium di seluruh ruangan. Kalian terlambat. Dia milikku. Kalian hanya tertipu oleh tingkah manisnya.
Dia kerap kali pergi ke sungai hanya untuk berbuat mesum dengan lelaki seberang sungai yang sudah kutenggelamkan terlebih dahulu, Dani. Kalian tahu kenapa Adi? Kerap sekali dia mengintip dan mengambil barang-barang saat ada orang mencuci dan mandi. Lalu Mbah Samin, setelah Adi, dia pernah merudak paksa diriku dulu. Aku tidak akan mengganggu jika tidak diganggu. Suaranya berat, nafasnya terengah-engah. Matanya mendelik, kadang hanya terlihat putih. Semua orang bergidik. Ustadz Ghazali mengangkat tangan dan membaca ayat kursi keras-keras. Tubuh Ratna menggeliat seperti terbakar. Matanya mengucurkan darah. Lalu ia pingsan. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menghakimi dosa-dosa semua makhluknya. Hening. Beberapa jam kemudian Ratna tersadar. Mbah, aku di mana, Mbah? Suaranya pelan, pandangannya kosong. Ia menangis. Maafkan Ratna, nggih, Mbah. Ratna mengaku sudah berbuat salah. Mereka berdua berpelukan erat. Tak ada gunanya saling menyalahkan sesuatu yang telah terjadi. Ojo dibaleni yo, Nduk. Ratna pun mengangguk. Setelah menangis begitu lama, dia tertidur di pelukan Mbah Rukiem. Pagi itu, Ratna duduk diam di belakang rumah. Pandangannya menerawang ke pepohonan bambu di kejauhan. Di hadapannya, segelas teh manis telah dingin, tak disentuh. Di atas pangkuannya, rambutnya tergerai basah, meski ia belum mandi sejak subuh. Mbah Rukiem mengamati dari dalam. Hatinya sesak. Sudah 3 hari ini Ratna berubah. Sejak malam kesurupan itu, cucunya sering melamun, tidak makan, tidak menyahut jika dipanggil. Bahkan ketika diajak bicara, tatapannya kosong, seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Ratna, kamu dengar Simbah, Nduk? Panggil Mbah Rukiem pelan. Ratna menoleh, lambat, sangat lambat, lalu tersenyum kecil. Datar. Aku pengen mandi lagi, Mbok, di sungai. Airnya jernih. Aku pengen tinggal di sana. Mbah Rukiem menangis. Jiwa cucunya seolah telah hilang. Deno, adiknya yang menyaksikan keadaan kakaknya pun merasa sesak. Deno, jaga mbakmu. Mbah mau ke rumah Pak Ustadz lagi, perintah Mbah Rukiem. Meski Deno takut, tetapi ia terpaksa mengiyakan perintah sang nenek. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai berjalan sendiri ke arah sungai. Kadang pagi-pagi sekali, kadang waktu surup. Mbah Rukiem selalu mengejarnya, tapi Ratna sering hilang begitu saja. Kadang ditemukan di bawah pohon waru, duduk bersila sambil menyisir rambut. Kadang berdiri di jembatan bambu, menatap air tanpa berkedip. Ratna, Duk, jangan ke sungai, ya Allah. Pak RT, tolong, Ratna hilang lagi. Jeritan itu makin sering terdengar dari rumah tua di pojok desa. Pak RT, Pak Sastro, dan 2 warga lain akhirnya turun tangan. Meski sepakat untuk berjaga malam dan mengawasi pergerakan Ratna. Meskipun tindakan Ratna salah, tetapi sisi kemanusiaan mereka tidak ingin ada nyawa lagi yang harus pergi. Hari itu, menjelang maghrib, Ratna duduk tenang di belakang rumah. Tiba-tiba ia berdiri, tanpa suara, tanpa alas kaki. Rambutnya tergerai, matanya lurus ke depan. Langkahnya ringan, seolah tertarik oleh sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Ia berjalan melewati pekarangan, melewati jalan setapak, menuruni tangga batu menuju aliran sungai. Di langit, cahaya oranye merambat perlahan, menandakan waktu surup. Di kejauhan, di balik kabut tipis sungai, ada sosok duduk di atas batu besar. Punggungnya membelakangi Ratna. Rambutnya basah, panjang menjuntai ke dalam air. Angin bertiup pelan, mengibaskan helai rambut itu seperti tipis. Sementara itu di rumah, Mbah Rukiem panik. Ratna hilang, Pak. Ratna hilang lagi.
Tadi masih duduk di belakang rumah. Pak RT yang sedang berada di langgar langsung berdiri. Sastro, Dodik, kita pecah kelompok. Cari ke pinggir kali. Bawa senter dan tali. 1 jam lebih mereka menyisir sepanjang tepian kali. Suara jangkrik makin keras. Kabut makin turun. Ratna, Duk, jawab Duk. Ya Allah, jangan sampai kejadian lagi. Lalu dari balik semak perdu, seseorang berteriak, Pak, ada dia di situ, Pak. Pak RT dan warga berkumpul di satu titik. Mereka melihat Ratna berdiri di pinggir batu besar. Setengah tubuhnya basah kuyup. Matanya menatap lurus ke tengah sungai. Ia tersenyum kecil, lalu mengangkat kedua tangannya ke atas, seolah ingin menyelam. Ratna, jangan. Ratna, sini nak. Pak, cepat tarik dia, Pak. Tiba-tiba air sungai beriak pelan. Di tengah riak itu ada sosok muncul dengan rambut panjang, wajah putih, tanpa mata. Surorudo. Ia berdiri di permukaan air seperti di atas lantai, menatap Ratna, lalu menengadahkan tangan, mengajak. Ratna melangkah maju. 1 kaki sudah masuk air. Pak RT berlari dan melompat bersama warga lain. Mereka menarik Ratna kuat-kuat. Tubuhnya dingin seperti es. Ia meronta. Lepasin, aku cuma mau mandi, cuma mau nyisir rambut. Pak Sastro menampar pipi Ratna keras. Plak! Ratna terdiam. Tubuhnya jatuh, tak sadarkan diri. Malam itu warga berkumpul lagi. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Pak RT. Arwah itu sudah bukan sekedar menakuti. Bulan ini saja sudah ada 2 manusia yang jadi korbannya. Iya, takutnya ada korban-korban lain lagi selain Ratna. Bu Sumirah membuka suara. Itu sih karena Ratna sudah melakukan tindakan yang di luar batas. Surorudo kan jadi marah. Tempatnya buat mesum. Sebab ada warga yang melanggar batasan etika itu. Semua terdiam. Sementara itu, Ratna terbaring di dipan kayu. Nafasnya berat, tapi tangan kirinya terus bergerak menyisir rambut. Sudah lebih dari 1 minggu, tak ada seorang pun yang berani pergi ke sungai. Anak-anak yang biasa mandi di sungai sambil main perahu dari pelepah pisang, kini hanya duduk termenung di beranda. Para ibu yang terbiasa mencuci di batu besar, terpaksa menampung air hujan di kendi-kendi tanah. Sebagian orang lainnya terpaksa menumpang ke desa sebelah hanya untuk mandi atau buang hajat. Desa seperti mati, sunyi, hanya suara air yang mengalir. Kadang terdengar lirih lagu tembang yang biasa dinyanyikan Surorudo. Surorudo semakin sering menampakkan diri. Ia tidak bersembunyi lagi. Ia duduk di atas batu, menyisir rambut panjangnya. Kadang menyanyi lirih, kadang berdiri dan berjalan di atas air. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi mulutnya menyeringai. Beberapa warga yang nekat mandi di sungai pulang dalam keadaan linglung. Salah satu dari mereka, seorang remaja lelaki, bahkan kehilangan ingatan selama beberapa hari. Aku hanya ingin mandi. Maafkan aku cuma mau mandi. Begitu katanya setelah sadar. Ustadz Ghazali tahu ini tidak bisa dibiarkan. Akhirnya seluruh warga sepakat untuk musyawarah kembali. Pak RT mengumpulkan warga di rumahnya dengan penerangan seadanya. Obor-obor menyala di pojok ruangan dan aroma kemenyan samar menyusup dari dapur belakang. Bukan karena ingin melakukan persembahan, tetapi karena beberapa ibu-ibu mencoba menenangkan diri dengan melakukan kembali tradisi lama. Ustadz, kami tak bisa hidup seperti ini terus. Sungai itu merupakan salah satu tempat yang penting untuk warga. Sekarang tak ada lagi yang berani ke sungai. Bingung kalau mau mandi, mencuci, bahkan untuk buang hajat. Kita harus bagaimana? Pak Sastro mengangguk, wajahnya tegang. Dulu waktu kecil, aku pernah dengar nama Surorudo disebut.
tapi dulu tidak separah ini. Sekarang dia kok koyok lagi ngamuk, Pak. Ustadz Ghazali mengangguk perlahan. Saya sudah pikirkan ini selama beberapa malam. Saya percaya dia tidak hanya marah, tetapi merasa diremehkan, bahkan dilupakan. Bagaimana maksudnya, Ustadz? Tanya Pak RT. Arwah itu sudah tak ada yang mengiriminya doa, terlupakan, tak ada yang mengingat namanya. Keluarganya pun mungkin sudah tiada, dan tubuhnya tidak ditemukan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Ustadz? Suara Bu Sumirah gemetar. Ustadz Ghazali menarik nafas panjang. Kita akan lakukan 2 hal. Pertama, kita akan mencari kembali sisa jasad yang tenggelam di dasar batu besar. Siapa tahu masih ada sisa-sisa jasad di sana. Tengkoraknya mungkin, ya walau hanya sehelai rambut. Kemudian kita makamkan sebagai penghormatan sederhana untuk Suroretno. Kita kembalikan dia sebagai manusia. Kita akui, kita doakan. Dengan itu insya Allah dia bisa pergi dengan tenang. Semoga saja. Bagaimana kalau dia marah saat pencarian? Tanya salah satu warga. Semoga itu tidak terjadi. Niat kita baik, tulus. Kita terus berdoa pada Allah, meminta perlindungan. Tapi saya yakin dia itu hanya butuh diingat, bukan dilawan. Keesokan harinya, di bawah awan kelabu, sekelompok lelaki desa dipimpin Ustadz Ghazali dan Pak RT mendatangi batu besar di tengah sungai yang diduga menjadi tempat tenggelamnya Suroretno. Air sungai terasa aneh hari itu. Hangat, tak ada aliran yang mengalir deras seperti biasanya. Bau amis memenuhi udara. Suasana begitu sunyi dan mencekam. Sebelum kita terjun ke sungai, marilah kita berdoa terlebih dahulu serta mengirim Al-Fatihah untuk Suroretno. Summa ila ruhi khususon Suroretno. Al-Fatihah. Ustadz Ghazali melantunkan doa-doa pelan. Sesaat kemudian, bau amis yang menguar mulai menghilang perlahan dari kali itu. Warga mulai menggali pelan di sekitar batu besar, menggunakan alat seadanya. Dan benar saja, setelah sekitar 1 jam, mereka menemukan rambut panjang terjerat lumpur, lalu potongan kain yang sudah usang. Dan tak lama kemudian fragmen tulang belikat dan tengkorak bagian atas. Semua berhenti bekerja, suasana mencekam. Ustadz Ghazali memejamkan mata. Ini dia. Ternyata masih ada sisa tubuh yang masih bisa dimakamkan dengan layak. Kenapa waktu itu tidak ketemu ya Pak Ustadz? Tanya salah satu warga heran. Bisa jadi karena masuk ke dalam gedung. Di gedung itu kan memang tanahnya gembur, jadi mungkin masuk lebih dalam. Sementara itu, di rumah Mbah Rukiem, Ratna mengejang hebat. Tubuhnya berkali-kali terpental dari tempat tidur ke atas atap. Ya Allah, doh! Teriak Mbah Rukiem histeris. Malam itu warga desa pun mengadakan doa bersama di tanah lapang, dekat pohon beringin. Sebagian dari mereka memakamkan Suroretno di pemakaman desa, lalu memberinya nisan kayu sederhana dengan tulisan Suroretno, putri desa Kaliwiru yang tenggelam di bulan Suro. Maaf, kami lambat mendoakanmu, mengenangmu, dan memperlakukan selayaknya manusia. Bacaan tahlil dan yasin menggema. Tak ada suara lain, hanya suara tangisan kecil dari Mbah Rukiem dan Ratna. Ratna berdiri agak jauh, menggenggam kendi kecil berisi air sungai. Ia menunduk, rambutnya dikepang, matanya sembab, tetapi senyumnya tipis. Maafkan aku, pernah melanggar batasan agama dan norma adat, bisiknya lirih. Tepat tengah malam, ketika doa selesai, kabut yang biasa menggantung di sungai tiba-tiba lenyap. Bintang-bintang tampak jelas. Sungai menjadi jernih. Di atas permukaan air, hanya sesaat
terlihat siluet perempuan berdiri, menatap dari kejauhan. Wajahnya tenang, senyumnya terlihat tulus. Ia menunduk, lalu menghilang dalam riak yang tenang. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Diara dari Sayap Emas. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Tony di Fakta Sejarah pamit dulu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.